Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 atau kelompok I ingin membahas materi yang berjudul model pembelajaran akidah akhlak serta macam-macam model pembelajarannya. Jadi langsung saja, di sini sebelum kita mengetahui model pembelajaran akidah akhlak itu apa, terlebih dahulu kita mengetahui model pembelajaran itu apa. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, artinya di sini model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Kemudian agenda akhlak itu apa sih? Nah, agenda akhlak itu merupakan sebuah pelajaran yang dimana pelajaran tersebut membahas tentang kepercayaan atau keyakinan, kemudian tentang perilaku baik maupun buruk seseorang yang bersumberkan dari ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya model pembelajaran akidah akhlak tersebut adalah kerangka kerja atau upaya terencana secara sistematis dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merealisasikan perilaku baik ke dalam kehidupan sehari-hari serta menghindari perilaku buruk melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan teladan dari seorang guru atau tenaga mengajar. Nah, kemudian selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran. Di sini ada beberapa macam-macam model pembelajaran. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan 5 saja yang kemudian dilanjutkan oleh teman-teman saya nanti. Yang pertama adalah model pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Nah, pada umumnya pembelajaran itu diselenggarakan untuk agar semua siswa atau mahasiswa mampu menangkap, menerima, memproses, menyimpan serta mengeluarkan informasi yang telah diolahnya. Nah, di sini model pembelajaran multimedia interaktif itu alat yang dapat digunakan dalam model pembelajaran ini adalah komputer. Komputer di sini mampu menyajikan informasi yang dapat berbentuk video, audio, teks, grafik, dan animasi atau simulasi. Ya, seperti contohnya adalah di saat pembelajaran matematika, yang dimana beberapa topik yang sudah disampaikan secara konvensional atau sangat membutuhkan akurasi yang tinggi dapat dilaksanakan dengan membantu teknologi komputer seperti grafik dan diagram. Selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis media presentasi. Model pembelajaran berbasis media presentasi ini dapat diartikan sebagai alat bantu yang didesain sesuai materi yang digunakan presentasi untuk mencapai kualitas presentasi yang efektif dan efisien. Dalam media ini yang membedakan media presentasi dengan media yang lainnya adalah materi yang akan disampaikan dibuat dalam bentuk software yang selanjutnya diproyeksikan menggunakan perangkat alat saji yaitu proyektor. Kemudian materi yang dapat disusun bisa berupa teks, gambar, animasi, dan video dalam satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis media video. Istilah video berasal dari bahasa Latin yaitu vidi atau visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Video menyediakan satu cara penyaluran informasi yang amat menarik dan langsung. Video merupakan media yang paling bermakna dibanding media yang lainnya seperti grafik, audio, dan sebagainya. Penggunaan video dalam multimedia interaktif akan memberi pengalaman baru karena sangatlah bagus. Kemudian yang keempat, media pembelajaran berbasis fotografi. Fotografi sebagai media pembelajaran berguna untuk mengasah daya berpikir peserta didik dalam suatu permasalahan. Dengan fotografi, peserta didik dapat menggambarkan sendiri apa yang dia pahami dengan apa yang dia lukiskan di dalam foto, sehingga daya kreativitas dan daya berpikir anak bisa terasah dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, model pembelajaran berbasis media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide,
dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Nah, selanjutnya adalah akan dibahas oleh teman-teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan model-model pembelajaran akidah alaq. Model pembelajaran akidah alaq yang keenam yaitu model pembelajaran berbasis multimedia proyektor, yaitu suatu penerapan model pembelajaran yang menggunakan salah satu alat untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer. Yang ketujuh yaitu model pembelajaran berbasis media konstekstual berbasis teknologi informasi. Nah, model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan secara langsung yang menggunakan teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi seperti yang kita pakai pada saat ini yaitu LMS dan Google Classroom. Yang kedelapan yaitu model pembelajaran berbasis media televisi. Nah, penerapan model pembelajaran ini yaitu untuk membantu peserta didik mengambil informasi atau pengetahuan dari televisi tersebut. Yang kesembilan yaitu model pembelajaran berbasis pemberian reward dan punishment. Reward yaitu merupakan salah satu alat untuk mendidik peserta didik agar merasa senang atas perbuatannya karena mendapatkan suatu penghargaan. Sedangkan punishment yaitu suatu alat untuk mendidik siswa yang dijatuhkan kepada perbuatan jahat atau buruk yang telah dilakukannya. Yang ke-10 yaitu model pembelajaran berbasis ceramah. Model pembelajaran ini yaitu penyampaian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung kepada peserta didik. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran. Yang ke-11, model pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab ialah menyampaikan pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Yang ke-12, model pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian materi pelajaran melalui sarana pertukaran pikiran untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Ke-13, metode pembelajaran muzakharah. Metode muzakharah merupakan suatu cara yang digunakan dalam pembelajaran dengan cara diskusi ilmiah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ke-14, metode pembelajaran kisah. Metode kisah di lingkungan sekolah misalnya seolah-olah seperti benar-benar terjadi. Kisah-kisah yang dimaksud merupakan metode yang sangat bermanfaat dalam menyampaikan informasi tentang materi pembelajaran. Kewajiban pendidik muslim adalah memiliki kemampuan yang kuat dalam merealisasikan peranannya untuk membentuk peserta didik agar memiliki sikap yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, karena hal itu merupakan bagian internal dari tujuan pendidikan Islam. Dan yang terakhir, ke-15, yaitu metode pembelajaran berbasis active learning. Pembelajaran active learning adalah suatu model pembelajaran di mana terdapat suatu kesatuan beragam strategi-strategi pembelajaran yang dapat berbentuk beragam cara untuk membuat peserta didik menjadi aktif dalam belajar. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.